Kelelahan mental Anda karena uang bukanlah pertanda bahwa Anda harus berpikir lebih keras. Justru sebaliknya, itu adalah sinyal dari jiwa Anda bahwa Anda harus berhenti berpikir dan mulai mengizinkan solusi untuk datang. Selamat datang kembali, para jiwa yang mendambakan kedamaian. Coba rasakan sejenak. Apakah kepala Anda terasa berat? Apakah otak Anda terasa seperti sebuah mesin yang tidak mau mati, bahkan saat Anda mencoba untuk beristirahat? Mesin itu terus berputar, menghitung kemungkinan, menganalisis pengeluaran, dan mencemaskan skenario-skenario terburuk tentang masa depan finansial Anda. Anda mencoba mencari solusi dengan berpikir lebih keras lagi. Anda membuat daftar, menyusun strategi, memutar-mutar angka di kepala. Tapi alih-alih menemukan jawaban, yang Anda temukan hanyalah jalan buntu dan sebuah rasa lelah yang semakin dalam. Sebuah kelelahan yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan tidur. Jika Anda merasakan ini, Anda sedang mengalami sebuah sindrom yang sangat umum di zaman modern. Kelelahan mental finansial. Ini terjadi karena tanpa Anda sadari, Anda telah melatih satu otot di dalam pikiran Anda secara berlebihan hingga ia menjadi terlalu besar, kaku, dan tegang. Otot itu adalah otot cemas Anda. Sebagai seorang yang mendalami fisika kesadaran, hari ini kita tidak akan belajar cara berpikir lebih keras. Kita justru akan belajar sebaliknya. Kita akan belajar cara mengistirahatkan, meregangkan, dan menenangkan otot cemas Anda yang sudah terlalu letih, sehingga Anda bisa memberi ruang bagi solusi-solusi cerdas dan rezeki yang selama ini terhalang oleh kebisingan pikiran Anda sendiri. Diagnosis: Sindrom binaragawan cemas. Bayangkan pikiran Anda adalah sebuah pusat kebugaran. Di dalamnya ada berbagai macam alat dan otot yang bisa Anda latih. Ada otot kreativitas, otot intuisi, otot kegembiraan, dan juga otot cemas. Sayangnya budaya modern dan mungkin didikan kita sejak kecil selalu mengagung-agungkan pemecahan masalah yang berbasis logika dan kekhawatiran. Kita diajari untuk terus berpikir, menganalisis, dan bersiap untuk skenario terburuk. Akibatnya kita tanpa sadar menjadi seorang binaragawan cemas. Kita menghabiskan 18 jam sehari melatih otot cemas kita. Kita memberinya beban pikiran yang berat, repetisi tanpa henti. Hasilnya apa? Otot itu menjadi sangat besar, tapi juga sangat kaku dan rentan cedera, stres, burnout, sakit kepala. Sementara itu otot-otot lain yang jauh lebih penting, seperti otot kepercayaan dan otot penerimaan, menjadi lemah dan tidak terlatih karena jarang sekali kita gunakan. Fisika getaran di balik kelelahan mental. Mengapa melatih otot cemas ini begitu merusak bagi rezeki Anda? Pikiran Anda adalah sebuah menara pemancar getaran. Setiap pikiran memancarkan frekuensi tertentu ke alam semesta. Pikiran yang tenang dan terinspirasi memancarkan sinyal yang jernih, harmonis, dan berfrekuensi tinggi. Sinyal ini selaras dengan getaran kelimpahan, solusi, dan kemudahan. Pikiran yang cemas dan terlalu analitis, overthinking, memancarkan sinyal yang kacau, berisik, dan berfrekuensi rendah. Sinyal ini seperti siaran radio yang penuh dengan suara statik. Pesan yang Anda kirim ke alam semesta adalah krisis, bahaya, kekurangan, sulit. Dan alam semesta yang tugasnya hanya memantulkan kembali apa yang Anda pancarkan akan dengan patuh merespons sinyal statik Anda dengan mengirimkan lebih banyak lagi realitas yang kacau, penuh krisis dan sulit. Dengan kata lain, upaya Anda untuk memikirkan jalan keluar dari masalah justru sedang menciptakan lebih banyak masalah untuk Anda pikirkan. Pergeseran paradigma. Masalah uang bukan masalah matematika, tapi masalah energi. Anda tidak akan pernah bisa menghitung jalan Anda menuju kekayaan,
Jika bisa, semua akuntan dan ahli matematika pasti sudah menjadi orang terkaya di dunia. Solusi-solusi finansial terbaik, ide-ide bisnis senilai miliaran, dan peluang-peluang emas tidak pernah datang dari pikiran logis yang sedang stres. Mereka datang dari kilatan intuisi, dari sinkronisitas ajaib, dari ide-ide terinspirasi yang muncul saat Anda sedang mandi, berjalan-jalan, atau melamun. Semua sumber solusi ini hanya bisa diakses saat otot cemas Anda sedang rileks, saat pikiran Anda tenang dan hening. Ketenangan pikiran bukanlah sebuah kemewahan, ia adalah sebuah prasyarat untuk mengakses kecerdasan yang lebih tinggi. Panduan praktis, program pendinginan untuk otot cemas Anda. Bagaimana cara kita mulai mengistirahatkan otot yang sudah tegang kronis ini? Berikut adalah 4 teknik pendinginan dan peregangan yang bisa Anda praktekkan mulai hari ini. Yang pertama, teknik nomor 1, jadwal khusus untuk cemas. Ini adalah cara untuk mendisiplinkan pikiran Anda. Daripada membiarkannya cemas sepanjang hari, berikan ia jadwal khusus. Caranya tentukan satu waktu spesifik setiap hari, misalnya jam 5 sore selama 15 menit. Jadwalkan di agenda Anda sesi cemas terjadwal. Selama 15 menit itu, Anda diizinkan untuk mencemaskan apapun sepuas-puasnya. Saat kekhawatiran muncul di luar jadwal, jangan melawannya. Akui saja. Lalu katakan pada pikiran Anda, "Terima kasih sudah mengingatkan. Pikiran yang sangat bagus. Aku akan memikirkanmu secara total dan mendalam nanti sore di jadwal khusus kita jam 5. Efek getarannya, ini akan melatih pikiran Anda bahwa ada waktu dan tempat untuk segala sesuatu. Secara ajaib, saat sesi cemas itu tiba, seringkali Anda sudah lupa atau tidak lagi tertarik untuk mencemaskan hal yang sama. Yang kedua, teknik nomor 2, pelepasan melalui napas. Otot cemas yang tegang membuat nafas kita menjadi pendek dan dangkal. Kita bisa membaliknya. Dengan mengatur napas, kita bisa merelaksasi otot pikiran kita. Dengan cara, kapanpun Anda merasa kepala mulai berat, berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan, tahan selama 4 hitungan, lalu hembuskan dengan sangat perlahan melalui mulut selama 6 hingga 8 hitungan. Niatkan. Saat menarik nafas, niatkan Anda sedang menghirup ketenangan. Saat menghembuskan nafas, bayangkan Anda sedang meniup keluar asap hitam pekat dari kepala Anda, yaitu semua beban pikiran dan kecemasan Anda. Efek getarannya adalah teknik peregangan yang paling cepat. Ia secara instan mengirimkan sinyal ke sistem saraf Anda untuk beralih dari mode bahaya ke mode aman. Teknik ketiga, latihan menyerah secara sadar. Ini adalah langkah pertama untuk mulai melatih otot kepercayaan Anda yang lemah. Caranya, setelah Anda melakukan semua yang bisa Anda lakukan secara logis, misalnya mengirim lamaran kerja, membuat proposal, ada titik di mana tugas pikiran logis sudah selesai. Di titik itu, latihlah untuk menyerah. Ucapkan mantra, pejamkan mata dan katakan, "Aku sudah melakukan bagianku dengan kemampuanku yang terbaik. Selebihnya aku serahkan pada kebijaksanaan alam semesta. Aku percaya solusi terbaik sedang dalam perjalanan." Efek getarannya adalah tindakan melepaskan kontrol. Saat Anda melepaskan kontrol, Anda berhenti memancarkan getaran perlawanan dan mulai membuka diri pada getaran penerimaan. Teknik keempat, mengalihkan fokus ke tubuh. Saat pikiran terlalu kacau, sulit untuk menghentikannya dengan pikiran lagi. Cara termudah adalah dengan mengalihkan energi ke tubuh. Caranya, saat Anda sadar sedang overthinking, langsung alihkan perhatian Anda ke sensasi fisik. Rasakan telapak kaki Anda yang menapak di lantai. Rasakan tekstur pakaian di kulit Anda. Dengarkan suara-suara di sekitar Anda. Sentuh permukaan meja dan rasakan dinginnya. Efek getarannya adalah ini secara instan menarik energi dari kepala Anda yang terlalu panas dan mendistribusikannya ke seluruh tubuh. Anda menjadi membumi kembali. Puncak kesadaran. Solusi tidak ada di dalam kepala Anda.
Sekarang kita sampai ke pencerahan puncaknya. Sebuah kebenaran yang jika Anda pahami akan menghemat begitu banyak energi mental Anda. Solusi untuk masalah uang Anda tidak ada di dalam kepala Anda yang sedang cemas. Jika jawabannya ada di sana, Anda pasti sudah menemukannya sejak lama setelah berjam-jam memikirkannya. Solusi sejati, ide-ide brilian, dan jawaban yang mencerahkan ada di dalam keheningan. Di dalam ruang kosong yang Anda ciptakan saat Anda berhasil mengistirahatkan otot cemas Anda. Solusi datang dari intuisi, bukan dari analisis yang berlebihan. Anda tidak dibayar untuk cemas. Anda dibayar untuk nilai yang Anda berikan. Dan nilai tertinggi Anda, kreativitas, kebijaksanaan, energi positif, hanya bisa muncul dari pikiran yang jernih, tenang, dan damai. Sebuah kondisi yang mustahil dicapai saat otot cemas Anda sedang tegang dan mendominasi. Maka, tindakan paling produktif yang bisa Anda lakukan saat menghadapi masalah finansial yang buntu adalah berhenti memikirkannya sejenak. Pergilah berjalan kaki, sirami tanaman, dengarkan musik, istirahatkan otot itu. Beri ruang bagi jawaban untuk datang kepada Anda, alih-alih Anda mati-matian mengejarnya.